pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, di sini Tuhan kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mendengarkan dengan baik, mengerti bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-130 ayat 6. Ayat renungan kita hari ini, Kamis 25 April 2024, diambil dari Mazmur 130 ayat 6. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapa di antara kita yang pernah bertugas malam? Mungkin di antara kita ada beberapa yang pernah atau yang saat ini pun sedang dalam tugas malam, bekerja ataupun juga berjaga di waktu malam di mana orang-orang sedang tertidur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini pemazmur mengatakan bahwa bagi para prajurit, waktu giliran jaga malam terasa panjang dan melelahkan. Bagi setiap pengawal, yang diharapkan adalah pagi menjelang. Dan seperti itulah gambaran jiwaku mengharapkan Tuhan. Seperti pengharapan para pengawal atau para prajurit yang mengharapkan pagi ketika mereka berjaga malam. Iya, waktu yang panjang di tengah malam itu dapat membuat fisik lebih bekerja dengan keras, lebih harus bersiaga, dan membuat mudah fisik menjadi lelah. Mata menjadi mengantuk, bahkan karena dinginnya malam, tubuh pun menjadi menggigil. Tetapi penjaga menjalaninya dengan semangat, dengan tugas dan tanggung jawab, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh. Karena mereka yakin ada giliran jaga yang akan berakhir tatkala fajar merekah. Dan akan ada penjaga lain yang akan menggantikan posisi mereka. Beginilah seharusnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengharapkan Tuhan. Jiwa kita mengharapkan Tuhan. Mazmur 130 ini dikenal sebagai Mazmur pertobatan. Seseorang yang pernah melakukan kesalahan akan mengalami penderitaan lahir dan batin, sehingga ia merasa berada dalam jurang yang dalam, dan dari sana ia mengangkat suara dengan penuh harap dan pengampunan dari Tuhan yang sudi membebaskan umatnya. Kita bisa berharap kepada Tuhan untuk pengampunannya, karena dialah Allah Sang Maha Pengampun. Ialah Allah yang akan memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pemazmur tertuju kepada Allah yang satu-satunya akan membebaskan dia sehingga ia dapat hidup. Pemazmur juga menanti-nantikan Tuhan sendiri yang bebas bertindak dan pasti berbuat yang terbaik dalam kehidupannya. Pemazmur juga mengharapkan firman Allah, sehingga dengan firman Allah itulah firman yang akan menyembuhkan dan meluputkannya dari hukuman. Dengan penuh penantian dan percaya, pemazmur mengharapkan tindakan Allah, sama seperti pengawal yang mengharapkan
pagi di sepanjang malamnya. Pagi itu pasti akan datang. Pagi itu akan menjadi suatu lembaran yang baru, lembaran yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari semakin mengharapkan, semakin jiwa kita itu mengharapkan Tuhan. Karena dalam Tuhan, dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan dan merasakan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang berseru kepada kami, yang mengingatkan kami bahwa kami harus senantiasa selalu mengharapkan Tuhan, bahwa Tuhan adalah sosok yang kami percayakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, di sini Tuhan kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pagi ini Tuhan kami mengharapkan Engkau yang akan menuntun, mengiring-iring, memberkati, menyertai setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Apapun yang akan kami kerjakan, setiap hal yang sedang kami rencanakan, pada hari ini kiranya dapat berjalan dan berhasil oleh karena kebaikan-Mu dan kuasa-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini juga Tuhan kami bersatu hati berdoa bersama untuk jemaat Tuhan yang dalam kondisi sakit, yang sedang berjuang pemulihan dalam tubuh mereka. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kesembuhan bagi diri mereka. Untuk setiap pribadi yang berseru untuk mendapatkan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan juga yang memberikannya. Untuk setiap orang yang berdoa, yang mengharapkan pasangan hidup untuk anak-anak mereka atau untuk diri mereka sendiri, Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memberikannya. Karena Engkau sudah menentukan pasangan hidup bagi setiap umat-Mu. Yang merindukan juga Tuhan kehidupan yang lebih baik, untuk merindukan pekerjaan yang lebih baik, atau usaha yang lebih maju, atau pendidikan yang lebih baik juga Tuhan. Kiranya juga Tuhan yang memberikannya, karena Engkaulah sumber dari segala berkat dan rezeki dan hikmat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terjadilah itu Tuhan sesuai dengan kasih karunia-Mu dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami manusia berdosa Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.